Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik kita bisa berjumpa lagi. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan pada kita, memberikan kesehatan ya pada kita semua, dan supaya kita semua tetap semangat ya di masa pandemi ini untuk meningkatkan kemampuan kita masing-masing. Dan mudah-mudahan belajar kali ini pun di samping tentu harapannya dan nilai ibadah akan menambah ya, kemampuan intelektual kita, menambah wawasan kita. Amin. Adik-adik, sedikit saya mohon waktu. Di pertemuan ke-14 ini adik-adik, mudah-mudahan tidak salah ini, itu kita akan bicarakan mengenai jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal. Ada modal investasi. Modal investasi ini digunakan untuk jangka yang sangat panjang dan digunakan untuk mengadakan aktivitas tetap, bangunan, mesin, peralatan, dan sebagainya termasuk tanah. Namun juga ada modal kerja. Modal kerja ini digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat perusahaan beroperasi. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai tentu adik-adik dalam satu proses produksi. Jangka waktu modal kerja ini biasanya kurang dari 1 tahun. Dan adik-adik mengenai sumber modal itu kita ngerti yang pokok itu ada 2 tentu, modal asing dan modal sendiri. Modal asing itu menurut ketentuan diatur dalamnya struktur keuangan yang vertikal, itu tidak boleh modal asing itu melebihi modal sendiri. Jadi modal yang paling baik, paling sehat untuk sebuah perusahaan tentu adalah modal sendiri. Modal yang berasal dari pemilik usaha. Ya, ini yang paling aman, tahan risiko adik-adik. Namun demikian tidak berarti bahwa perusahaan tidak boleh menghadirkan modal asing. Sepanjang memang lebih menguntungkan untuk menghadirkan modal asing, mengapa tidak? Dulu kan ada ketentuan kalau R kecil lebih besar daripada I kecil, R kecil itu rentabilitas ekonomi, ya, lebih besar dari interest rate tingkat suku bunga, ya, atau biaya modal, maka menghadirkan modal asing itu lebih menguntungkan adik-adik. Jadi dalam hal ekspansi tidak harus misalnya dibiayai di backup dengan modal sendiri, boleh saja dihadirkan modal asing dengan ketentuan tentu secara potensial R kecil itu lebih besar daripada I kecil. Adik-adik, di samping ada aturan struktur finansial vertikal, ya, mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan tadi, ya. Itu juga ada ketentuan lain mengenai aturan struktur di awal-awal kuliah kita itu dalam struktur keuangan, ya, itu aturan struktur keuangan yang horizontal itu kan aktivitas tetap plus persediaan besi itu mesti di backup, didanai, dibiayai oleh modal sendiri. Jadi modal sendiri itu tidak boleh lebih kecil dari
aktiva tetap plus persediaan besi. Artinya ini adalah pembiayaan permanen. Jadi pembiayaan permanen itu tidak ada risiko, adik-adik. Tidak seperti kalau misalnya hutang sekalipun jangka panjang itu ada batas waktunya. Jadi kalau itu digunakan untuk membeli tanah misalnya, ya apalagi tanah, mesin begitu, itu pun yang paling bagus, paling aman adalah jika dibiayai dengan modal sendiri. Jadi adik-adik, sebuah usaha itu boleh bahkan mulai berdiri misalnya, ya, terlebih sekali kalau sudah berjalan, itu menghadirkan modal asing, boleh ada. Jadi modal asing itu pengertiannya, ya kata lainnya itu adalah modal pinjaman, hutang, ya debt, gitu. Jadi modal yang diperoleh dari kreditur. Sepanjang-panjang modal asing tentu ada batasnya. Jadi, walaupun begitu secara garis besar kita bagi sebenarnya atau dibagi biasa itu oleh para ahli, ada long term debt, ya ada intermediate, dan ada short term debt. Ya. Yang short term debt sebagaimana dalam buku Pak Gumarianto itu, short term debt itu punya jangka waktu yang kurang dari 1 tahun, tentu waktunya pendek sekali. Dan yang intermediate term debt itu jangka waktunya 1 sampai 10 tahun. Sementara yang long term debt itu lebih dari 10 tahun. Itu secara umum oleh para ahli dibagi ke dalam 3 kelompok tadi modal asing. Ada short term debt, intermediate, ya, term debt, dan long term debt. Nah, biasanya untuk praktis tentu ya, itu kan utang jangka panjang itu biasanya dihadapkan dengan, jadi kalau kita mau menghitung biaya modal misalnya, adik-adik nanti setelah ini kita akan bicara biaya modal. Ya, modal itu dari modal asing, modal sendiri, jadi ada hutang, ada modal pinjaman ya. Itu yang dimaksudkan hutang, biaya modal pinjaman atau biaya modal dari hutang ya, itu yang diperhitungkan maksudnya adalah hutang jangka panjang, long term debt. Short term debt, intermediate tidak. Ya. Ya. Jadi begitu pentingnya. Jadi bahkan sampai ada struktur modal itu adik-adik, itu kan timbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Jadi tidak keseluruhan hutang, yang struktur keuangan tentu keseluruhan hutang. Kemudian yang modal sendiri, jangan lupa adik-adik, itu kadang kita menghitung modal sendiri itu hanya cukup saham. Tidak demikian adik-adik. Modal sendiri itu ya ada saham ditambah laba ditahan. Jadi kalau ada laba ditahan, adik-adik itu mesti dimasukkan ke dalam jumlah modal sendiri. Jangan sampai salah menghitung, modal sendiri hanya dimaknai ya modal saham. Ya. Jadi modal saham sendiri itu kita akan tahu adik-adik, ada saham biasa, common stock ya, ada saham preference stock, bahkan ada saham preference kumulatif. Gitu. Kalau saham biasa, yalah, pemegang saham itu akan dapat bagian keuntungan kalau untung perusahaan itu. Tapi kalau tidak untung, tidak dapat bagian. Walaupun begitu, modal saham preference juga kalau nggak untung nggak ada yang dibagi, ada namanya nggak untung dibagi apa ya. Tapi kalau perusahaan itu untung, barulah kemudian
dihitung dulu bagian. Kalau yang saham preferensi itu dividen sudah ditentukan besarnya, adik-adik. Tidak perlu melalui rapat umum pegang saham, nggak perlu. Tapi sudah ditentukan 6% misalnya, ya, itu sudah ditentukan dalam saham itu akan diterima dividen preferen 6%. Itu mesti dibayar dulu, baru kemudian sisanya untuk dibagi ke dalam dibagi untuk pemegang saham biasa. Jadi pemegang saham biasa itu dapat dividen setelah ya dipotong keuntungan itu untuk membayar dividen bagi pemegang saham preferen. Lah yang pemegang saham preferen kumulatif, adik-adik itu ada kumulatifnya ya. Artinya kalau untung tentu dapat bagian awal, tapi kalau tidak untung tidak dapat bagian. Tapi 2 tahun misalnya berturut-turut tidak untung, tidak dapat bagian tentu, tapi tahun ketiga dapat untung, maka 2 tahun yang tidak dibagi itu bisa diperhitungkan. Jadi akan dibayar juga oleh perusahaan untuk ditambahkan pada tahun ketiga yang untung itu. Itu kalau yang saham preferen kumulatif. Kalau yang saham biasa ya itu dapat dividen kalau ada keuntungan dan dibagi keuntungan itu. Ya. Tentu kecenderungannya kalau ada keuntungan ada sebagian lah yang dibagi untuk pemegang saham. Bagaimanapun dia kan pemilik usaha. Tidak ada ya. Tapi walaupun kemudian itu diperhitungkan dividennya ya setelah pemegang saham preferen dan tentu saham preferen kumulatif, pemegang saham ini punya kekuasaan adik-adik. Jadi yang ngambil kebijakan jalannya atas jalannya perusahaan itu adalah pemegang saham biasa. Ya, jadi kalau adik memiliki dana uang, ya, beli aja saham biasa. Sehingga adik punya suara, punya hak, punya otoritas dalam pengendalian usaha itu. Kalau saham preferen nggak punya. Iya, kalau untung dapat dividen gitu aja. Sebagaimana yang tertera dalam saham itu nominal, ya berapa persen gitu ya. Sudah ditentukan itu. Tapi kalau pemegang saham biasa, dividennya bisa lebih besar tentu kalau untungnya memang besar ya. Gitu. Dan dibagi itu. Ya, dibagi untuk pemegang saham biasa ya, bisa jadi dapat dividen lebih besar dari saham preferen. Kalau untungnya besar ya. Karena kecenderungannya tentu ada sebagian disisihkan sebagai laba ditahan atau dicadangkan untuk ekspansi. Ya, jadi kalau ada cadangan ekspansi, ada laba ditahan, sebenarnya itu semua bisa retain earning ya, itu bisa ditambahkan dalam modal sendiri. Jadi jangan lupa ada menghitung modal sendiri, tidak cukup saham biasa, ya, nominalnya berapa, kemudian dikalikan dengan jumlah lembar saham yang beredar, tidak cukup itu ada. Masih ditambah dengan laba ditahan. Bahkan ada cadangan ekspansi misalnya begitu. Itu adalah modal sendiri ada. Lah kalau dalam nanti setelah ini barangkali ada menghitung biaya modal, maka hutang atau pinjaman itu yang diperhitungkan hanya pinjaman jangka panjang, long term debt. Ya, pinjaman jangka pendek dan intermediate tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan itu biaya atas pinjaman jangka panjang. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan adik-adik. Besok adik-adik mohon disiapkan itu. Kalau sampai biaya modal, ya biaya modal lah ya. Dan investasi. Bocoran loh ini. Hanya supaya adik-adik ini lebih memberikan perhatian ya pada investasi
ya, dan biaya modal. Ya. Itu sebabnya kalau tidak ada kesempatan lagi besok, sekarang ini saya sudah memberikan pada adik-adik untuk memberikan perhatian lebih banyak pada investasi, ya, dan investasi dalam aktivitas tetap itu adik-adik, dan biaya modal, ya, capital cost atau cost of capital. Demikian adik-adik, ada yang mau ditanyakan adik? Tidak, Pak. Ya. Baik, selamat menjalani tugas bagi kelompok presenter ya. Mudah-mudahan nanti bisa lancar mempresentasikan ini jenis-jenis modal ya. Itu dan bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik yang lain, peserta yang lain ya, sehingga dalam rangka sharing dari kelompok ini penyaji kepada kelompok yang lain ini, pendengar ini bisa pada akhirnya sama-sama bisa memahami dengan baik. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Orang tua kan banyak kurangnya, jadi banyak yang dilupakan juga barangkali ya. Tetapi mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Terima kasih atas Amin Pak, amin. Ya, ya mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan adik-adik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.